Salahkah untuk menanti? Takkan lelah aku menanti, takkan hilang cintaku ini hingga saat kau tak kembali dan ku kenang di hati saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang pada saat ini terlihat sangat semangat ya. Sebelumnya terima kasih pada kesempatan siang hari ini telah hadir menemani saya ya untuk melaksanakan tugas memenuhi permintaan tugas di calon guru penggerak angkatan 9 ini pada modul 1.4. Pada kesempatan siang hari ini nanti saya selaku CGP angkatan 9 Kabupaten Wonogiri ingin menyampaikan aksi nyata budaya positif sebagai bentuk tugas di modul 1.4 saya. Maka dari itu saya berharap nanti Bapak dan Ibu guru menyimak apa yang saya sampaikan dan mari kita belajar bersama. Ketika nanti ada hal yang baik mari kita gunakan, ketika itu nanti kurang baik mohon untuk diperbaiki. Pada dasarnya di sini kita belajar bersama aja. Sebelumnya mohon izin saya share screen. Sudah kelihatan nih Bapak Ibu ya? Di sini saya ingin menyampaikan sosialisasi modul 1.4 program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya sendiri Agusti Surahman dari SLB BC YSBPD Wuryantoro. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di Google Meet ini. Untuk memulai Bapak dan Ibu pada filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu anak itu seperti tumbuhan atau guru sebagai pendidik itu seperti petani yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini dapat kita ambil atau dimaksudkan kepada anak-anak yang telah memiliki minat dan bakat ya, masing-masing murid itu tidak bisa dipaksa ya, tidak bisa dipaksa. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun, mendidik dan mengembangkan apa yang menjadi minat dan bakat dari peserta didik kita. Murid juga memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas,
atas kemauannya sendiri. Relevansi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Di sini ada Ki Hajar Dewantara dan pendidikan abad 2021. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu hanya menuntun. Di pendidikan abad 21 itu kolaborasi, kritis, refleksi, komunikasi, kreatif dan inovatif. Kemudian ada selamat dan bahagia, well-being, atau kesejahteraan. Yang selanjutnya refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, guru dan murid berkolaborasi untuk inisiasi atau menciptakan kedalaman rasa spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Kemudian yang selanjutnya, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Yang selanjutnya yaitu untuk paradigma atau perubahan paradigma. Di sini mungkin saya bisa bertanya atau bisa menyampaikan, mungkin dari Pak Ari misalkan. Pak Ari membayangkan hal yang berharga, istimewa bagi Pak Ari. Kira-kira atau dari Bapak Ibu guru yang lain membayangkan hal yang istimewa yang sangat berharga dari Bapak Ibu guru yang lain. Kira-kira ketika Bapak dan Ibu guru sudah membayangkan apa yang menjadi sesuatu yang menjadi istimewa, yang barang yang berharga dari Bapak Ibu guru, ketika saya minta atau diminta oleh orang lain, kira-kira diperbolehkan atau tidak? Bagaimana Bapak dan Ibu guru? Apakah langsung diberikan atau tidak boleh? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kira-kira jadi lewat gambaran tersebut ketika diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, intinya seseorang itu tidak bisa dikontrol kecuali orang tersebut yang memperbolehkan kita untuk mengontrolnya. Sama halnya dengan murid, dengan murid kita. Murid kita akan bisa dikontrol jika murid tersebut mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Sebagai ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Jadi di sini Bapak dan Ibu guru menerapkan atau memposisikan dari 5 hal tersebut, yaitu
sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, maupun guru sebagai manajer. Dari 5 tersebut itu hal yang paling baik atau yang berhasil itu ketika guru menjadi seorang manajer. Ketika guru memotivasi, ya, ketika guru berbuat atau berkata, guru sebagai penghukum itu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Itu sebagai penghukum, sambil berbuat mungkin menunjuk-nunjuk atau yang lain. Kemudian ketika guru memposisikan sebagai pembuat orang merasa bersalah, ya, guru itu akan berkata, kamu seharusnya tidak usah melakukan seperti itu atau yang lain. Kemudian guru itu berbuat ceramah, ya, atau berkomunikasi secara ceramah. Yang selanjutnya yaitu ketika guru sebagai teman, ya, sebagai teman dari murid-murid kita. Guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Masa kamu tidak mau? Itu guru berkata seperti itu, sambil berbuat memberikan alasan untuk muridnya. Terus ketika guru memotivasi murid pada posisi sebagai teman. Kemudian ketika guru itu memposisikan sebagai pemantau, guru akan berkata apa peraturannya sambil berbuat menghitung atau mengukur sesuatu. Yang selanjutnya ketika guru sebagai manajer dalam memotivasi siswa, guru akan berkata, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa tunjukkan untuk memperbaiki masalah ini, sambil mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Hasilnya, Bapak dan Ibu, ketika guru sebagai penghukum dengan berkata dan berbuat seperti itu tadi, itu akan menghasilkan membentuk menyalahkan orang lain, atau murid itu akan berbohong. Begitu juga dengan ketika guru memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, murid juga akan berbohong. Akan tetapi ketika guru memposisikan sebagai teman, ya, sebagai teman, itu akan terjadi ketergantungan. Ketika sebagai pemantau, itu akan merasa diawasi, jadi murid akan merasa diawasi. Akan tetapi ketika guru sebagai manajer, itu akan menghasilkan pribadi yang baik, menghargai diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu perubahan paradigma atau stimulus respon teori kontrol. Bapak dan Ibu, bisakah kita mengontrol seseorang? Tentu ketika kita mengontrol seseorang, kita akan merasa kesulitan ketika seseorang tersebut tidak mengizinkan, seperti yang disampaikan tadi. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya,
Untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya biasa mengontrol orang lain, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Menang untuk menang. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk dalam membantu siswa tumbuh dan berkembang supaya memiliki karakter profil pelajar Pancasila, maka guru itu berusaha untuk membangun budaya positif yang berpihak kepada murid, membangun keyakinan kelas, menumbuh kembangkan budaya positif. Dalam mengembangkan atau mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Kita akan membahas tentang konsep disiplin positif dan motivasi melakukan disiplin positif dalam budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina, yaitu yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid dan Sokrates dan Plato. Yang selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Yang selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang selanjutnya, untuk motivasi perilaku manusia, yaitu berasal dari eksternal dan internal atau tujuan disiplin positif. Yang eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya orang-orang itu akan melakukan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Murid akan berpikir seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi secara eksternal. Kemudian untuk motivasi internal atau tujuan disiplin positif, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, dalam budaya positif, dalam budaya positif itu terdapat peraturan kelas, keyakinan kelas maupun lingkungan kelas, lingkungan positif. Jadi untuk menciptakan suatu budaya positif di sekolah, maka meski ada peraturan kelas, peraturan kelas, kemudian membuat keyakinan kelas yang telah disepakati, kemudian dilaksanakan secara keseluruhan dan selalu diyakini dari kelas tersebut, maka akan tercipta lingkungan yang positif. Ketika di lingkungan positif itu telah
berjalan dengan baik, ya, tentunya akan menjadi budaya yang positif di sekolah tersebut. Nah, untuk keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini contoh kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas yang buat, ya, melakukan atau mendengarkan pembelajaran dengan baik, yang hal-hal yang positif yang kita buat dan kita sepakati bersama di dalam kelas. Nah, di sini ada beberapa yang merupakan suatu peraturan dan ada beberapa yang merupakan keyakinan kelas, nilai-nilai kebijakan yang dituju. Kira-kira dari Bapak dan Ibu mau nanti bisa dituliskan di kolom komentar, ya. Untuk peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira untuk keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju itu apa? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju itu apa? Nah, untuk peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kira-kira untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu apa? Dilarang melakukan kekerasan. Untuk peraturan dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang ingin dituju itu apa? Terima kasih. Kemudian bergantian untuk menunggu giliran. Untuk keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju itu apa? Untuk peraturan menggunakan masker, maka untuk keyakinan kelas atau nilai yang kebijakan yang ingin dituju itu apa? Mungkin Bapak dan Ibu guru bisa menyampaikan dan menjawab, dan kita lihat bersama-sama, ya, lihat bersama-sama apa yang keyakinan kelas apa yang ingin dituju. Ketika ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, untuk keyakinan kelasnya yang ingin dituju yaitu rasa tanggung jawab. Kemudian ketika peraturan dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang ingin dituju itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Ketika ada peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu keyakinan kelas yang ingin dituju menghormati orang lain atau komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Ketika ada peraturan dilarang melakukan kekerasan, kebijakan yang ingin dituju yaitu keselamatan untuk menghormati orang lain. Ketika ada peraturan dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas yang ingin dituju yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran untuk keyakinan kelas yang ingin dituju yaitu menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian untuk menggunakan masker, keyakinan kelas yang ingin dituju yaitu
kesehatan atau keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas yang ingin dituju atau nilai kebijakan yang ingin dituju yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan yang terakhir penghargaan merusak hubungan. Tindakan guru ketika kira-kira ini ketika guru melakukan tindakan seperti ini itu termasuk hukuman atau sanksi. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ketika mencatat 100 kali di buku, ya, saya tidak akan terlambat lagi, itu merupakan suatu hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Hukuman mencatat 100 kali di dalam buku itu merupakan suatu hukuman. Kemudian ketika guru melakukan tindakan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Muridnya terlambat hadir di sekolah, kemudian disuruh lari mengelilingi lapangan 2 kali. Kira-kira itu merupakan suatu hukuman atau konsekuensi. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, kira-kira nanti itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu suatu hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi, Pak. Karena telah mencoret-coret, tentunya konsekuensi atau telah merusak kertas dari teman, konsekuensinya akan mengganti. Kemudian tindakan guru ketika menyuruh membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan suatu hukuman atau sanksi. Nah, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu ya. Ketika tadi disampaikan guru melakukan tindakan menyuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah merupakan suatu hukuman. Ketika guru menyuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena murid terlambat hadir di sekolah, itu juga merupakan hukuman. Ketika guru melakukan tindakan menyuruh murid untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu akan menjadikan suatu konsekuensi atau sanksi ketika melakukan kesalahan atau merusak barang teman, maka konsekuensinya harus mengganti. Begitu juga untuk membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu merupakan konsekuensi juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu menjadi sebuah konsekuensi bagi murid yang terlambat untuk mengikuti pembelajaran PJOK. Nah, perbedaan hukuman dan sanksi atau konsekuensi yaitu ketika hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi untuk sanksi atau konsekuensi memang sesuatu harus terjadi. Ketika hukuman membuat anak sulit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka
waktu pendek. Ketika hukuman anak membenci kedisiplinan, disanksi atau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Ketika hukuman itu merupakan sebuah paksaan, maka konsekuensi atau sanksi itu stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Untuk sanksi atau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk kemudian disanksi atau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi dalam sanksi atau konsekuensi, anak belajar untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, maka untuk sanksi atau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya, seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan dasar untuk hidup, penguasaan, cinta kasih sayang, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup atau survival itu bersikap fisiologis atau bertahan hidup. Kemudian untuk cinta kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan, kebutuhan penguasaan atas kemampuan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten atau terampil dan selalu ingin dihargai atau diakui. Kemudian untuk kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang terakhir, ketika kebutuhan dasar manusia itu tentang kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa hal tersebut. Yang selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi ada 9, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ciri yang selanjutnya, memperbaiki hubungan. Kemudian untuk yang ciri selanjutnya, merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Berikutnya, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan kepada sebuah tindakan. Restitusi fokus pada mencari solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan tadi, itu melalui tiga tahap ini, yaitu menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, guru itu bertanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Biasanya menyampaikan juga, kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Kemudian saat validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir menyampaikan atau menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian untuk menanyakan keyakinan. Ketika murid yang melakukan suatu kesalahan sudah menyadari kesalahan dan tahu mengakui atau memahami atau meyakini keyakinan kelas yang dilanggar, maka akan ada suatu perubahan dan murid akan kembali lagi. Nah, ini menstabilkan identitas seperti yang saya sampaikan tadi. Di sini untuk validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Biasanya guru akan berkata seperti itu, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang masuk dalam validasi tindakan yang salah. Nah, di saat menanyakan keyakinan, murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebijakan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai kebijakan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi akan kita sampaikan dari teman kita, tugas dari teman kita kemarin saat di modul 1.3. Saya sudah minta izin, saya sampaikan di sini. Ini adalah contoh kasus ya, ketika kita melakukan kegiatan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah maupun menanyakan keyakinan. Jonathan itu mukul nyubit Viola karena Violanya oke. Nanti tadi itu yang dua
Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Viola juga senang apa tidak? Tidak suka, berarti viola yang dilakukan viola ke Jonathan itu tadi itu kira-kira betul apa tidak? Tidak. Benar? Tidak. Berarti terus tadi kok viola yang bilang, saya itu dicubit sama Jonathan. Betul apa tidak? Tidak, harusnya bagaimana? Sebelum Jonathan minta maaf, oke, Jonathan belum minta maaf. Lalu Hah? Berteman, betul. Viola merasa bersalah apa tidak? Merasa, karena membuat Jonathan tidak senang, tidak suka. Oke, berarti besok lagi kira-kira bagaimana? Baikkan. Yang dilakukan Viola tadi benar apa tidak? Tidak. Viola tadi yang dilakukan Jonathan tidak benar. Jonathan juga sama, karena secara tidak sengaja langsung aman karena perasaannya tidak senang. Betul? Lagi Jonathan harus bagaimana kalau ada yang tidak disukai? Bilang dulu baik-baik sebelum tangannya bergerak. Bagaimana kira-kira? Viola, aku tidak suka, aku tidak senang. Bisa. Jadi tidak harus tangannya dulu yang cubit atau tangannya dulu yang pukul. Tapi Jonathan bisa bilang dulu. Oke? Bisa. Kira-kira bagaimana? Ya. Mau bilang apa sama Viola? Ketika sudah menanyakan suatu kegiatan dari Bu Deni ke muridnya, muridnya sudah mengakui suatu kesalahan dan ingin berubah, tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama lagi. Nah, Bapak dan Ibu, itu tadi sedikit yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu ingin bertanya atau masih ada yang bingung. Pak Ari mungkin. Ya, terima kasih Pak Dwi, Pak Agus Dwi Surahman. Di sini mungkin saya akan sedikit bertanya, Pak. Boleh nggih, Pak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Di sini saya akan bertanya tentang apa yang diperlukan atau dibutuhkan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, Pak. Terima kasih. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, tentunya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, melalui atau pembiasaan atau menyusun kesepakatan kelas. Dari peraturan kita membuat kesepakatan kelas, kemudian kita laksanakan sebaik mungkin yang akan menjadi di lingkungan positif dan akan membentuk budaya positif di sekolah kita, seperti itu, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Kalau tidak ada lagi, mungkin untuk terakhir refleksi dari kegiatan atau sosialisasi sore hari ini. Monggo nanti Bapak dan Ibu guru mengisi pamflet yang sudah saya share di kolom komentar. Sudah bisa dibuka dari yang Bapak Ibu? Sampun, Pak. Monggo diisi untuk refleksi kegiatan hari ini. Tuliskan apa yang telah Bapak Ibu pelajari dari materi ini dan tindak lanjutnya. Kira-kira pada kesempatan hari ini tadi yang
didapat oleh Bapak Ibu guru setelah mengikuti sosialisasi dari saya tadi apa. Bisa ditambahkan di Padlet melalui tanda plus melalui link dan tanda plus di dalam Padlet tersebut. Kira-kira yang didapatkan Bapak Ibu guru atau dipelajari Bapak Ibu guru seperti apa. Mungkin bisa menambahkan gambar juga nanti di situ. Oke, sudah ada beberapa dari Bapak Ibu guru telah mengisi. Ada Bu Endang yang sudah dapatkan, yaitu mengetahui tentang budaya positif dan saya ingin mempraktikkan di sekolah saya. Jadi, terima kasih Bu Endang dan Bapak Ibu guru yang lain. Masih banyak juga yang sudah mengisi. Ya, ada budaya positif juga sama. Jadi, terima kasih Bapak dan Ibu guru yang telah membersamai saya dalam menjalankan tugas dalam memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak di modul 1.4 ini. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Selamat beristirahat, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, yang baik dapat dilaksanakan di sekolah, yang kurang baik nanti diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor berapa yang ditulisin halo? Nomor 3 ditulisin halo. Lalu nomor berapa lagi? Gak tahu. Terus kenapa ikomnya nangis? Oh, Inara marahin ikom. Marahinnya pripun? Di telepon. Bilangnya. Oh, Inara bilang gitu. Keras-keras apa tidak? Bilangnya meminta ikan apa tidak? Sambil cubit apa tidak? Tidak. Iya. Lalu kenapa Iko menangis? Oh iya. Terus kenapa Iko menangis? Oke, ya. Mengingatkannya sudah baik apa belum? Sudah. Dibentak-bentak? Tidak. Tidak dibentak-bentak? Tidak dipukul-pukul? Tidak. Sekarang Bu Dini tanya dulu, kenapa ikom dituliskan? Mau? Ikom capek katanya. Oh, ikom capek. Terus Halwa itu mau nulis kayak gitu, mau bantuin.
Ikom tahu tidak kalau tidak boleh dituliskan? Tahu? Tahu tidak? Tidak tahu? Kan Bu Dani sering bilang bagaimana nulis sendiri, tidak dituliskan oleh siapa-siapa. Biar apa? Biar tulisannya rapi. Oke, berarti tadi Ikom salah apa benar? Salah apa benar tadi? Kenapa benar coba? Kan tadi Ikom minta tolong dituliskan, padahal aturannya itu tidak boleh ditulis. Berarti Ikom salah apa benar? Sebenarnya. Iya. Benar apa tidak? Tidak, berarti yang salah Inara salah apa tidak? Mengingatkan. Salah apa tidak? Salah? Oke. Ikom tidak suka kalau diingatkan? Loh, yo tidak begitu sayang. Ikom, aturannya di kelas tidak dituliskan. Temanmu berniat baik, Inara berniat baik, memberitahu. Ikom tidak dituliskan lagi. Lain kali berarti Ikom nulis sendiri apa dituliskan? Nulis sendiri, oke? Nulis sendiri bisa? Bisa. Sekarang karena membuat Ikom menangis, Inara juga tidak salah sebenarnya. Inara kan memberitahu yang baik. Ikom juga tidak boleh sedih. Oke, besok tidak dituliskan lagi dan tidak perlu menangis. Siap anak hebat? Sekarang saling berdua, maaf-maafan, temenan. Mau? Oke, coba berdiri saling. Salam-salaman. Bilang apa? Ikom? Maafkan saya. Iya, Ikom juga minta maaf. Inara, maaf. Besok lagi aku tidak dituliskan. Oke, anak hebat Tosik. Terus anaknya guru, pintar-pintar. Sayang, tidak perlu menangis, tidak perlu sedihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Nolita, rekan guru dari Bapak Agus Dwi Surahman dari SLB BJ YSBB Wuryantoro. Setelah menyimak apa yang disampaikan Bapak Agus saat diseminasi budaya positif kemarin, sangat bermanfaat bagi saya dan saya mendapatkan pengetahuan baru bagaimana cara mengatasi murid yang melakukan kesalahan. Kemarin disampaikan saat diseminasi untuk mengatasi murid yang melakukan kesalahan menggunakan restitusi dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan untuk menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan yang telah ada. Dengan restitusi diharapkan anak yang telah melakukan kesalahan dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang baru. Dengan ini, saya akan menerapkan hal tersebut di sekolah. Semoga akan ada diseminasi lanjutan supaya dapat menambah pengetahuan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifatus Saadah, saya guru SLB BJ YSBBD Wuryantoro, rekan mengajar Bapak Agus Dwi Surahman. Apa yang disampaikan saat kegiatan diseminasi budaya positif kemarin sangat menginspirasi sekali. Karena di sini saya mendapatkan ilmu baru mengenai bagaimana cara menghadapi siswa dan bagaimana cara mendisiplinkan siswa. Terlebih lagi saya sebagai guru kelas, apa yang telah saya lakukan terhadap murid saya selama ini menurut saya masih kurang tepat. Oleh karena itu, materi budaya positif yang disampaikan kemarin sangat bermanfaat sehingga akan memperbanyak ilmu kami sebagai rekan Bapak Agus Dwi Surahman. Saya berharap akan ada diseminasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Kusmira, rekan guru dari Bapak Agus.
Alhamdulillah saya merasa sangat senang saat melihat Bapak Agus menjelaskan mengenai pemaparan materinya mengenai budaya positif, ya. Budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Agus itu sangat luar biasa sekali, banyak sekali manfaatnya dan pengetahuan baru yang saya dapat tentunya, nggih. Insya Allah akan saya ambil dan akan saya terapkan di kelas. Salah satunya tentang disiplin positif untuk membentuk komunikasi yang sehat dengan anak terkait harapan, aturan, dan batasan. Selain itu, bagaimana nantinya penerapan di kelas juga. Maka dari itu saya sangat termotivasi sekali untuk mengaplikasikannya di kelas saya. Terima kasih Bapak Agus untuk ilmu diseminasi budaya positifnya kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga pendidikan Bapak Agus berjalan dengan lancar dan maksimal. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Pak Adidin,